Pemirsa, Pergub Jakarta nomor 2 tahun 2025 yang di dalamnya mengatur poligami di kalangan aparat sipil negara atau ASN langsung menuai kontroversi. Komnas Perempuan menyebut AA diskriminasi terkait Pergub tersebut. Lalu apakah aturan poligami di Pergub Jakarta nomor 2 tahun 2025 memuat norma baru? Inilah Top Review. Pekan lalu, kabar kontroversial datang dari Balai Kota Jakarta. Pemerintah Provinsi Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur atau Pergub baru nomor 2 tahun 2025 tentang cara pemberian izin perkawinan dan perceraian untuk aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Pergub ini terbit menggantikan Keputusan Gubernur nomor 2799 tahun 2004. Dalam Pergub yang baru ini ada 8 bab yang mengatur pelaporan perkawinan, izin beristri lebih dari seorang atau poligami, izin atau keterangan perceraian, tim pertimbangan, hak atas penghasilan, dan pendelegasian wewenang dan pemberi kuasa. Yang menarik perhatian publik, Pergub ini memperbolehkan ASN poligami yang diatur dalam pasal 4 ayat 1. Isinya pegawai ASN pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sebelum melangsungkan perkawinan. Adapun syarat yang harus dimiliki untuk berpoligami diantaranya istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah 10 tahun perkawinan, dan mendapat persetujuan istri atau para istri secara tertulis. Syarat lainnya mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai para istri dan para anak, sanggup berlaku adil terhadap para istri dan para anak, tidak mengganggu tugas kedinasan dan memiliki putusan pengadilan mengenai izin beristri lebih dari seorang. Pergub nomor 2 ini pun memicu kontroversi. Komnas Perempuan menilai Pergub nomor 2 bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Bagi Komnas Perempuan, aturan yang ada sejak di dalam Undang-Undang Perkawinan bersifat diskriminatif. Misalnya saja alasan yang diperbolehkan untuk beristri lebih dari satu, yaitu ketika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Di dalam masyarakat yang bersifat patriarkis, maka kewajiban istri sesungguhnya ditentukan oleh bagaimana lingkungan memeriksa atau menempatkan istri tersebut. Artinya dia bersifat sangat subjektif. Bisa saja yang dikemukakan adalah justru bentuk-bentuk kondisi yang sebetulnya istrinya sendiri tidak berada dalam otonomi secara utuh untuk dapat menjalankan apa yang ia maknai juga sebagai kewajiban istri. Ada pula misalnya alasan tentang jika seseorang menjadi cacat fisik ya. Dan ini sebetulnya dinilai diskriminatif utamanya kepada saudari-saudari kita penyandang disabilitas. Demikian juga jika alasannya adalah karena tidak memiliki keturunan. Dan ini biasanya seolah-olah menjadi penentu baik buruknya seorang perempuan. Sementara itu, mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengingatkan jangan sampai ada korupsi anggaran lantaran keluarga yang semakin banyak. Saya tidak tahu, masih tanya ke PJ gubernurnya ya. Tapi yang paling penting itu jangan sampai ada anggaran korupsi karena keluarga tambah banyak. Menanggapi reaksi publik, penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi membantah bahwa Pergub nomor 2 tahun 2025 bertujuan mengizinkan ASN berpoligami. Teguh menjelaskan bahwa tujuan sebenarnya adalah ingin melindungi keluarga ASN, oleh karena itu Pemprov memperketat aturan terkait perkawinan dan perceraian. Coba deh cermati dulu Pergub 2005 ya, jangan ngambil sepotong kemudian menjadi di framing seperti itu. Tafsirkan. Kemudian ini menjadi tafsirkan, kasihan masyarakat yang kemudian membaca hanya satu potong judul yang kemudian nanti menjadi kegaduhan. Kita jaga betul bagaimana Jakarta yang sudah sejuk, yang menyejukkan semuanya, yang nyaman, semuanya kondusif, tiba-tiba karena di framing seperti itu membuat suatu kegaduhan. Saya berharap mari kita sama-sama cermati, kalau ada masukan kami tentu saja kami akan terima. Tapi apa yang kami atur bukanlah sesuatu yang baru. Makasih. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebut Pergub nomor 2 tahun 2025 justru dibuat untuk memperketat proses poligami karena persyaratannya sulit.
Bima Arya menambahkan Pergub itu mengacu pada Peraturan Presiden 45 tahun 1990 dan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara sehingga tidak ada norma baru di aturan tersebut. ASN itu kan juga insan-insan berumah tangga yang perlu kita bina. Selama jadi wali kota, saya banyak menandatangani surat izin perceraian. Jakarta ini juga perceraian agak tinggi juga ya. Di tahun 2024 berapa tadi datangnya? 116 yang terlaporkan. Ya, yang lapor itu 116. Nah, di balik perceraian itu kan ada cerita, ada dinamika. Ada yang mantan istrinya tidak diperhatikan, hak-haknya dan sebagainya. Nah, sedangkan bagaimanapun juga, ini keluarga besar kami yang harus kita bina, yang harus kita pastikan ada landasan hukumnya. Jadi sesungguhnya sejatinya Pergub ini adalah memberikan kepastian hukum, aturan yang lebih jelas tentang proses-proses perceraian dan pernikahan. Jadi tidak hanya sepanjang-panjang masalah poligami, tapi perceraian pernikahan. Banyaknya angka perceraian, ada dinamika keluarga di situ. Kita harus lindungi semua. Kemudian sebetulnya di Pergub ini tidak ada norma baru. Semuanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2074 dan PP 10 Tahun 83. Ya, Regulasi tentang ASN yang akan berpoligami diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Isinya, ASN yang ingin berpoligami wajib mendapat izin tertulis dari atasannya langsung. Berdasarkan peraturan disiplin ASN yakni PP nomor 94 tahun 2021, jika ASN melakukan poligami tanpa izin, maka dianggap melanggar disiplin dan dikenai sanksi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.